Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Chelsea Amalia Salsabila dengan NIM 058. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Peradaban Islam pada masa Dinasti Utsmani. Nah, di sini awalnya pemerintahan Islam yang paling besar dan yang paling lama berdiri selama 6 abad lebih, yaitu Utsmani di Turki. Satu-satunya pemerintahan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk, pada tahun 1453 Masehi. Nah, salah satu dari 3 dinasti besar sesudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Dua lainnya itu adalah Safawi dan Persia, Mughal di India. Nah, kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Nah, selanjutnya ada pembentukan pemerintahan. Nah, di sini pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Di abad ke-12, suku Qai dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan ke Anatolia yang dikuasai dinasti Saljuk. Di bawah pimpinan Artogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu sedang berperan melawan Bizantium. Selanjutnya itu Artogol meninggal dunia di tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya Utsman. Nah, pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang dinasti Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka, Utsman pun menyatakan kemerdekaannya pada saat itu. Oke, selanjutnya itu ada pertumbuhan dan transisi. Nah, di sini pertumbuhan dan transisi dibagi beberapa periode. Yang periode pertama itu pada tahun 1299 sampai 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1402. Nah, yang kedua itu ada periode kedua pada tahun 1403 sampai 1566. Masa transisi anak-anak Bayazid berebut kekuasaan sampai akhirnya seluruhnya itu dikuasai penuh oleh Muhammad. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Sementara Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517. Selanjutnya itu ada periode kemundurannya. Ada periode ketiga. Nah, lanjutan dari periode kedua, di sini pada tahun 1566 sampai dengan 1703 hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan pada wilayah yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Nah, periode keempat yaitu pada tahun 1703 sampai dengan 1839, di mana di sini mengalami masa kemunduran. Nah, periode kelima di tahun 1839 sampai dengan 1924 terjadinya modernisasi sampai kemudian jatuh pada 1924. Nah, berdirinya Republik Islam Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Selanjutnya ada perluasan wilayah. Semenjak menyatakan dirinya sebagai Raja Kerajaan Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau bisa disebut 1300 Masehi, Utsman I mengirim surat kepada raja-raja tetangganya. Kepada mereka diberi kesempatan memilih satu di antara 3. Di antaranya yang pertama masuk Islam, yang kedua membayar upeti, yang ketiga adalah perang. Selanjutnya, Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama, ia juga menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broeza tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota dinasti Turki Utsmani.
Selanjutnya ada perluasan Asia Kecil dan Eropa. Nah, di sini setelah Utsman meninggal pada tahun 1326, putranya Orkan atau Urkan naik tahta pada usia 42 tahun. Masuk ke Eropa, Orkan berhasil mereformasi dan membentuk tiga pasukan utama tentara. Selanjutnya, kekuasaan beralih kepada putranya Murad I yang telah berhasil menaklukkan Adrianople, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, dan Asia Kecil. Murad I bergelar Alexander Abad Pertengahan. Nah, di sini ada di bawah kekuasaan Mongol. Setelah Bayezid kalah dalam pertempuran di antara pada tahun 1402 karena jumlah pasukan dan dikhianati oleh serdadu bangsa Tartar. Dampak kekalahan Bayezidnya itu diantara lain yang pertama ada penguasa-penguasa Turki Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Yang kedua ada wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria juga. Yang ketiga ada memproklamirkan kemerdekaan. Yang terakhir adalah putra Bayezid saling berebut kekuasaan. Nah, setelah Timur Lang meninggal tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol terpecah belah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lainnya saling berselisih. Kondisi seperti ini dimanfaatkan Turki Utsmani melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Nah, yang selanjutnya itu ada Sultan Mahmud II pada periode 1451 Masehi sampai dengan 1484 Masehi. Nah, di sini Sultan Muhammad II mendapat gelar Al-Fatih, artinya sang penakluk Konstantinopel. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad I menaklukkan Konstantinopel ditentukan oleh perencanaan yang matang, strategis yang jitu, penuh perhitungan, dan tidak kalah pentingnya karena dia membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai tempat penyimpanan pembekalan persenjataan. Dengan cara itu tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan perbekalan. Nah, di sini selanjutnya ada Sultan Salim I. Pada masa periode 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Dalam sejarah Eropa dikenal sebagai Salim the Grim. Periode Sultan Salim ini adalah periode peralihan dari kesultanan oleh kekhalifahan. Nah, mengalihkan ekspansinya dari dunia barat ke timur, ia menaklukkan Asia Kecil, Persia, Kaldiran, dan Mesir. Dan juga berhasil menaklukkan Sultan Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Nah, selanjutnya ada kemajuan bidang militer. Dari sini ada beberapa kemajuan bidang militer. Yang pertama itu kekuatan militer diorganisir dengan baik dan teratur. Yang kedua, Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Yang pertama ada tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapatkan gaji tiap bulannya. Yang kedua ada tentara Hazab, tentara irregular yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang, mal al-ghanibah. Yang ketiga, tentara Janizari atau Inkyashriyah, tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun, kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Yang terakhir adalah pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan mendorong penaklukan negeri-negeri non-Muslim. Yang terakhir ada kemajuan Barat. Nah, di sini terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sementara itu di Turki terjadi stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga ketika terjadi kontak senjata antara kekuasaan Turki dan kekuatan dari Eropa, Turki selalu menderita kekalahan. Demikian pemaparan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.